Selamat pagi, sejahtera, shalom Ibu Bapak, Saudara-saudara Jemaat Sejahtera di DKI Jakarta yang diberkati Tuhan. Salam sehat semua. Saudara-saudara, kita sekarang berada di akhir pekan dan kita harus selalu bersuka cita karena Allah kita adalah Allah yang hidup. Itu terbukti dengan kasih sayang Dia yang selalu memelihara hidup saudara dan yang selalu menunjukkan kasih setianya untuk berjalan bersama kita semua dan hari ke hari sampai kita berada di akhir pekan ini. Dalam sukacita bersama, saya mengajak kita semua, mari kita datang kepada Tuhan, mengambil saat teduh sejenak untuk menghayati firman Tuhan. Kita berdoa. Kembali di akhir pekan ini kami datang sujud menyembah di hadapan Tuhan. Ketika kami membangun pagi, maka kami dapat menikmati betapa besarnya kasih-Mu dan kepedulian terhadap hidup kami. Kini kami semua ingin mewarnai hidup kami di akhir pekan ini dengan firman-Mu. Karuniakan Roh Kudus-Mu yang selalu menguasai kami dan memampukan kami untuk mengerti firman-Mu. Karena itu ya Tuhan, berfirmanlah kepada kami semua. Kami siap mendengarkannya. Amin. Saudara-saudara, pembacaan Alkitab kita pagi hari ini terambil dalam Yesaya pasal 40, ayatnya yang ke-21 dan 22. Penekanannya pada ayat yang ke-22. Dia yang bertahta di atas bulatan bumi, yang penduduknya seperti belalang, dia yang membentangkan langit seperti kain, dan memasang seperti kemah kediamannya. Demikian firman Tuhan, judul yang menjadi landasan renungan kita berkata, kuasa Tuhan itu besar. Saudara-saudara, teks bacaan kita hari ini di tengah-tengah konteks bahwa Israel sudah masuk dalam pembuangan. Apa yang dirasakan? Kita bisa membayangkan. Israel sebagai bangsa yang seharusnya mendapat pengasihan Tuhan, yang seharusnya diperhatikan Tuhan, yang seharusnya dimanjakan oleh Tuhan. Tapi Tuhan menghukum mereka karena ego mereka, karena kebodohan mereka sendiri, karena mereka meninggalkan Tuhan. Yesaya menubuatkan bangsa Israel yang sudah berada dalam pembuangan, bahwa Tuhan mendengar setiap doa mereka. Karena itu ketika Tuhan pun mendengar, maka Tuhan pun perhatikan kita. Dan kalau Tuhan sudah memperhatikan, maka Dia punya rasa kepedulian. Dan ketika rasa kepedulian itu datang, Tuhan pun akan bertindak, menunjukkan kuasanya, dan mendatangkan damai sejahtera, bahkan sukacita. Itulah yang tergambar dari ungkapan ketika Tuhan sendiri dengan kuasanya, Dia yang punya kuasa membentangkan langit, menciptakan langit dan bumi, seperti yang diungkapkan oleh Yesaya tadi, adalah kata-kata kiasan yang mengatakan bahwa bumi ini diciptakan oleh Tuhan. Berarti segala perjalanan kehidupan manusia dalam bumi ini ada dalam rancangan Tuhan. Itu artinya Israel masuk dalam pembuangan itu dalam rancangan Tuhan supaya mereka dididik kembali dan mengakui tentang Tuhan. Lalu mereka pun kembali dipulihkan. Nah, saudara-saudara, mari kita angkat persoalan yang pernah diangkat oleh Yesaya ribuan tahun yang lalu ketika umat Israel berada dalam pembuangan. Lalu Yesaya pun memberikan keyakinan dunia ini diciptakan Tuhan. Berarti segala sesuatu terjadi karena kehendaknya. Nah, saudara-saudara, mari kita angkat persoalan yang beberapa waktu yang lalu, ribuan tahun yang lalu. Dalam konteks kita sekarang, mari kita pelajari dan kita lihat sesungguhnya Allah itu besar kuasanya. Dia yang selalu menciptakan langit dan bumi, dan Dia selalu mendatangkan banyak hal dalam kehidupan umat manusia, sehingga umat di dalam kehidupan ini selalu menikmati berkat Tuhan. Nah, saudara, kita pun juga akan mengalami tantangan, kesusahan dan sebagainya, tapi ingatlah Dia berkuasa, dan seluruh jalan hidup saudara dan saya ada dalam kuasanya. Karena itu, mari kita jalani hidup ini. Percayalah, hidup saudara dan saya pasti ada dalam rancangan, dan rancangan Tuhan itu selalu mendatangkan kebahagiaan dan sukacita. Beraktivitaslah, berjalanlah bersama Tuhan, dan lakukanlah sesuai dengan kehendak Tuhan. Maka Tuhan yang mendengar, yang peduli, Dia akan menunjukkan kuasanya kepada saudara dan saya. Amin. Mari kita berdoa.
Bapa di sorga, terima kasih, kami bersyukur untuk semua berkat Tuhan di akhir pekan ini. Pagi ini kami mau berdoa untuk jemaat Tuhan yang merayakan ulang tahun kelahiran Saudara Calvin Frederick Hetaria, Penatua Andreas Marnoto, Bapak Junius Laibois, dan Ibu Rasmina Tarigan Semiring. Tuhan berkati saudara-saudara kami dalam sukacita pertambahan usia mereka. Demikian juga dengan keluarga Bapak Manapis Pasaribu dan Ibu Herlina Wati Aritonang. Tuhan berkati keluarga ini yang boleh menikmati pertambahan usia perkawinan mereka. Kami berdoa untuk jemaat sejahtera yang ada di 5 sektor pelayanan. Tuhan memberkati keluarga pribadi demi pribadi. Kami berdoa juga Tuhan untuk para diakan, penatua. Tuhan berkati pelayanan kami bersama. Tuhan berkati unit-unit misioner, badan pemeriksa perbendaharaan jemaat dengan segala tugas tanggung jawab kami. Tuhan Yesus urapi dan berkatilah. Kami juga mau berdoa di pagi hari ini ya Tuhan. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan berkati pemerintah kami dari pusat sampai ke daerah. Tuhan berkati juga aparat-aparat keamanan baik TNI maupun kepolisian. Kami mau serahkan semua kehidupan kami ke dalam tangan kuasa Allah Bapa kami yang punya kuasa dalam hidup kami. Bahkan kami serahkan doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan kebangkitan dan hidup. Kami berdoa. Amin. Selamat pagi, selamat berakhir pekan. Tuhan memberkati saudara-saudara.